Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tibalah waktunya kita bersama-sama mendengarkan mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Nur Hasanuddin. Sekali lagi, beliau adalah Mudirul Ma'had Darus Sa'adah Tumpang Malang. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wa salami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi ala jazili nawalih wa syukru ala sabighi ifdalih wassalatu wassalamu ala habibihi wa rasulih Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala jami'i ashabihi wa alihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin wa man nahaja ala min walih. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu anna biha abwabasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du, hadratal ulama al-a'izza wal habaib al-ajilla wa ala muqaddamihim syekhana wa abana al-kiai al-haj Muhammad Ihya Ulumuddin matta'anallah bituli hayatih fi atammi sihha wal afiyah wan ni'am ad-dafiyah amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan apa yang kami dengar dari Abina Ihya mungkin sekitar 45 tahun yang lalu, atau yang kami lihat ketika kami khidmah tadi, MC menyampaikan mau'idhah hasanah disampaikan oleh Kiai Haji pengasuh pesantren. Dilarat dulu karena yang berdiri ini adalah salah satu di antara khodimnya Abina Kiai Ihya Ulumuddin. Kami berkhidmah kepada beliau sejak kira-kira 45 tahun yang lalu, ketika beliau mendirikan pesantren Nurul Haramain, dan kami khidmah kepada beliau sehingga mungkin apa yang kami khidmahkan kepada beliau
hafizahullahu wa ra'ahu, juga didengar oleh Abuya As-Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki hafizahullahu wa ra'ahu. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, dan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min jami'il fitan ma dhahara minha wa ma batan, amin ya rabbal alamin. Sehingga ketika kami duduk bersama beliau setelah sholat subuh, beliau mengatakan, hadza Ustadz Ihya, kalau kita berbicara tentang Nabi Isa, kata beliau, Ustadz Ihya ini hawari Isa, sedangkan Hasan Bagus ini hawarinya Ustadz Ihya, kata beliau. Sampai detik ini pun kami belum pernah merasa sebagai pengasuh pesantren atau sebagai kiai haji dan seterusnya, tetapi kami masih merasa sebagai khodimnya Abina Kiai Haji Ihya Ulumuddin, dan mudah-mudahan beliau terus diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kami sering mendengar dari beliau ketika 45 tahun yang lalu beliau nuturi para santri yang ada di Darut Tauhid. Kami jemput beliau dan kami antar beliau di setiap kegiatan-kegiatan aktivitas pembangunan pesantren Nurul Haramain. Maka kemudian beliau sering mengatakan, laisal ilmu bi kasratihi innamal ilmu bi barakatihi. Bukanlah ilmu itu karena banyaknya, tapi ilmu itu adalah karena barokahnya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau bertandang ke rumah kami, pada saat itu kami masih dalam tengah-tengah membangun pesantren putri dan perluasan pesantren putra. Hujan-hujan gerimis, beliau saya payungi sambil nengok pesantren putri dan pesantren putra. Maka kemudian beliau sambil nuwun sewu mengalirkan air mata, mungkin terharu melihat iki sing biasai khidmah nang aku, kok pesantren ini Masya Allah. Sambil beliau mengatakan, ahlul ilmi kathir, orang yang punya ilmu itu banyak sekali. Ya Hasan, orang yang lebih alim dari kita banyak sekali, profesor, doktor, dan seterusnya. Ashabul ilm, kata beliau, kathir, wa ashabul barakah qalil. Tapi orang-orang yang mendapat keberkahan itu jumlahnya tidak banyak. Kamu dan saya termasuk ashabul barakah, kata beliau. Mudah-mudahan keberkahan beliau sampai kepada kita yang hadir dan anak-anak kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin panjenengan juga yang biasa ikut kajian kami di Masjid Agung Jamek Malang, tadi ketika masuk ada yang sempat bisik-bisik, dungaren gak gawe surban. Padahal di pamfletnya surbani Masya Allah ya, saingan sama Ustadz Nasir ini. Tapi pertama karena saya masih masuk di depan beliau itu masih merasa bukan cuma sekedar maziltu taliban, tapi maziltu khadiman lahu. Kami masih menjadi khadimnya Abina Kiai Ihya Ulumuddin. Kapanpun kami dibutuhkan, walaupun sudah seperti ini, jam 1 malam pun kami akan berangkat. Cuman tadi mohon maaf terlambat karena harus mengakadkan keponakan dulu, kemudian hadir akad nikah di tempatnya Habib Umar As-Segaf Raudhatus Salaf. Abina Ihya juga diundang. Kebetulan beliau mantu dan dapat mantu ponakannya Habib Rizik bin Syahab, sehingga kami terlambat. Dan ketika kami terlambat pun kami ingat, saya tadi pakai surban Pak, mungkin bisa di share di mana itu, Mas Arif mungkin ya menerima share-sharean dari saya, dari Mas Atok, di share waktu saya ingatkan saya pakai surban. Tapi di depan situ surban saya lepas sama saya, karena saya ini masih khodamnya Abina Kiai Ihya Ulumuddin. Saya teringat
ketika suatu hari saya ziarah tahun 96 kalau tidak salah kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, salah satu wali kutub di Jeddah. Kalau bahasanya Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah, beliau adalah imamul ulama fi Hadramaut, kata beliau. Ketika kami ziarah, kemudian ada Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, kakaknya Habib Salim, mau berziarah juga. Di luar ketemu saya, surbannya dilepas. Saya tanya, Habib kok dilepas? Iya, saya mau ziarah di depan Habib Abdul Qadir, saya lepas dulu surban saya, kata beliau. Tadi juga surban saya lepas sama saya. Ini belum ya, ini masih pembukaan, belum ama ba'du ya ini ya. Belum loh ya, belum ama ba'du ini masih mukaddimah dulu ini. Ya kisah-kisah sih mukaddimah dulu sih ya. Makanya nanti ama ba'dunya terakhir. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ketika kami khidmah kepada beliau, maka inilah yang kami hasilkan sekarang. Beliau saya payungi waktu itu sambil beliau mengatakan, ya Hasan, ashabul ilm kathir. Orang yang punya ilmu itu banyak sekali. Dari banyaknya orang yang punya ilmu, tapi kalau tidak diberkahi, ya tidak ada gunanya, tidak manfaat ilmunya. Kamu dan saya ini ashabul barokah, kata beliau. Dan kamu dan saya ini ashabul barokah. Sejak kami pada waktu itu kalau tidak salah di usia 16 tahun khidmah sama beliau, membangun pesantren Nurul Haramain. Kami naik Vespa. Kalau kami misalnya terlambat datang, Abina Ihya sudah sampai di rumah kami di Kasin dengan nuwun sewu, kepolosan, ketawaduan, dan apa adanya. Beliau kadang-kadang ditanya sama Umi, Ustadz, Mi kula tak terus istirahat, Ustadz kula mboten masak, kula pani dahar kali bakso mawon, monggo sekul kali bakso mboten napa-napa Mi. Ini saking keberadaan beliau yang seperti itu. Kemudian kami gonceng sampai ke Pujon, kira-kira kalau tidak salah selama 2 tahun. Pujon Malang, sampai pernah suatu hari kami duduk bersama beliau, di mana beliau sering menganjurkan, lek nang Pujon ojo sarungan, celono wanai, cek ini gak ketoro lek kiai, kata beliau. Ya padahal sampai sekarang saya ya gak rumangsa kiai ya. Cek ini gak ketoro lek kiai, kata beliau. Ya kita ikuti. Sudah sampai di Pujon, alhamdulillah kami ngawasi tukang-tukang. Dan setelah itu kalau sudah mau istirahat ngopi di rumahnya Pak Di. Mungkin yang lawas-lawas ini masih ketemu dengan Pak Di ya. Ya rumahnya depan, tidak tahu sekarang sudah jadi syirka misalnya ya. Itu di rumahnya Pak Di, dikasih puhung sama kopi. Datang beberapa rombongan sak mobil kalau tidak salah, kiai tanya kepada kami, iki ati digawe bangun apa iki? Kata beliau, damel pondok. Kiai ini mengatakan sak rombongan, lah iya wong di Pujon wis akeh pondok, kok sik gawe pondok maneh, katanya. Gak kekurangan pondok, wis akeh Pujon. Sampean bagian apa to mriki? Beliau jawab dengan kami juga bareng-bareng, oh kita niki bagian ngawasi tukang. Ya, ngawasi tukang. Jarene kiai ini kok Surabaya. Kulo jawab tiro singgi, padahal ondok dijejer kulo tiange itu niku. Ya. Tiro singgi. Lho lah iya wong dik kene wis akeh pondok kok sik gawe pondok. Ya, dik kene wis akeh pondok kok sik gawe pondok. Di hati saya inilah ya yang ceritakan oleh Habib Zain, bahwa ketika setan itu ngerampok, ya, setan ngerampok nih. Ketika setan itu ngerampok 3, kalau bahasa kita 3 kontainer, ya, kalau dulu 3 gerobak. Gerobak itu yang dirampok isinya yang pertama isinya adalah ad-dulum.
Yang kedua khianat. Yang ketiga al-kaid, tipu daya. Dan yang keempat adalah al-hasad. Ketika ditanya oleh kawan-kawannya yang lain, sapa sing kate kulaan sifat kedoliman ini, maka setan yang rampok tadi jawab, yang akan kulaan sifat kedoliman ini adalah para penguasa. Maka ketika orang sudah menjadi penguasa, mohon maaf nuwun sewu, bahasanya Pak Profesor Mahfud MD, siapapun yang masuk di areal kekuasaan ini, walaupun malaikat akan berubah jadi setan. Ini bahasanya Pak Mahfud ya, minjem saja bahasa beliau, bukan bahasa saya ini. Siapapun walaupun malaikat akan berubah jadi setan. Kemudian terus yang tuku al-khianat ini siapa? Yang beli al-khianat ini siapa? Katanya pedagang. Pedagang itu yang kulaan gerobak yang di situ banyak isinya al-khiyana. Terus yang kulaan al-kaid, tipu daya siapa? Mohon maaf, bukan akhwat sini ya. Yang banyak kulaan itu adalah mereka para wanita. Inna kaidakunna azim. Ya, tapi bukan akhwat sini. Kalau akhwat ini semuanya insyaallah min ahlil jannah. Yang keempat al-hasad. Siapa yang kulaan al-hasad? Kata setan, yang kulaan al-hasad ini adalah ahlul ilm, orang-orang yang punya ilmu. Ya. Makanya kata Imam Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, innal hasad fa innal hasad fima baina ahlil ilmi asyaddu. Dan adalah sifat iri di antara para pemegang ilmu itu adalah lebih sangat lagi, ya, lebih sangat lagi. Dan ini contohnya ketika kami bersama-sama dengan beliau hafizahullah itu ngawasi pondok dalam taraf pembangunan masih pertama, itu dikatakan wis akeh pondok kok sik gawe pondok. Lah ini tidak akan mungkin keluari muncul daripada sifat hasad. Kalau bahasanya beliau ketika menerangkan dulu 45 tahun yang lalu, wa min syarri hasidin, ya, keterangan beliau idza hasad itu yang bahaya. Kalau wa min syarri hasidin ya biasa, tapi kalau idza hasad, nyun sewu, bahasa beliau lek meraktekno hasute, wah itu tambah bahaya itu. Makanya nuwun sewu, ketika suatu hari iblis bertamu ke rumah Fir'aun, diterangkan di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Bayangno sampean, sahibul beti iblis dayoi sahibul beti Fir'aun dayoi iblis sampean, ya, ketok pintu tok tok tok, ya tentu tidak pakai assalamualaikum, wong iblis kok dimaca assalamualaikum, ya. Katanya Fir'aun yang dari dalam rumah, man fil bab, siapa yang di pintu? Iblis, ya Fir'aun, iblis yang di pintu ini. Katanya iblis, on saya di belakang pintu, kamu ndak tahu, ngono aku pangeran kon. Nah. Katanya iblis begitu, Fir'aun ya setengah mangkel, dia mengatakan udhul ya mal'un, masuk wahai mal'un. Katanya iblis, na'am sa'adhul ya mal'un. Wah ini hebat ini, mal'un pada mal'un ini ya, sahibul bait mal'un, yang punya yang tamunya juga mal'un. Udhul ya mal'un, na'am sa'adhul ya mal'un, ya. Katanya Fir'aun, please apa on, iblis beturo iki rupane ya, apa on katanya. Tidak ada orang di dunia, makhluk Allah di dunia sing lebih remek daripada kita ini, tidak ada. Ada on, loh, masa ono iblis? Ada. Siapa dia? Orang yang punya penyakit hasad, ya, orang yang punya penyakit hasad, tidak senang melihat saudaranya yang lain diberikan kenikmatan oleh Gusti Allah, ya. Dulu kami pernah dengar dari Abu Ya Al-Maliki rahimahullahu rahmatal abrar. Beliau pernah cerita, kalau kalian punya pondok,
Tidak lama kemudian ada tetanggamu punya pondok, bikin pondok di dekatmu. Kul alhamdulillah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Kenapa? Karena itu kau anggaplah itu meringankan bebanmu. Mestinya kamu itu ngajar 100 santri, karena tetanggamu buka pondok, kamu ucapkan alhamdulillah, kamu dapat keringanan. Cuman ngajar 50, lo kan enak, ya kan, enak lo itu loh. Orang kalau hatinya bersih, masya Allah, luar biasa ya, hatinya bersih. Maka ketika beliau tidak diizinkan untuk mengajar di Masjidil Haram, beliau ucapkan alhamdulillah, berarti Allah ringankan bebanku saat ini. Loh, itu makomnya Abu Ya Al-Maliki. Nanti kita senggol juga makomnya Abu Ya Al-Maliki. Maka kemudian iblis tadi ditanya, ada tak orang yang lebih remek dari kita? Ya, bahasa Jermannya itu yang lebih salbut daripada kita. Itu bahasa Jermannya ya. Ada. Siapa? Ya orang yang kena penyakit hasad. Lah kok bisa? Begini on, katanya. Begini on. Oh iya, ada remah katanya. Ya, iblis turo ini ya. Saya punya seorang yang mengabdi kepada saya selama kira-kira 5 tahun sampai 10 tahun. Lantas kemudian kata iblis, saya tanya kepada orang ini, engkau perlu aku beri apa? Minta apa engkau dari aku? Setelah sekian lama engkau mengabdi kepada aku. Orang tadi yang mengabdi kepada iblis itu menjawab, iblis, saya punya tetangga baru membeli seekor sapi, terus tekeen sapi ini ya, saya tidak kuat ngelihat dia beli sapi, tekeen sampai mati, kamu bunuh sapinya. Katanya iblis, tidak usah dibunuh, terus kamu saja tak kasih uang bisa beli 10 ekor sapi dan kamu lebih daripada dia. Apa kata tetangga ini? Enggak, saya tidak kepingin beli 10 ekor sapi, saya cuma kepingin sapinya tetanggaku mati. Loh, saya kan sudah khair saya. Ini kalau iblis ngaku khair ya. Ya. Saya kan khair, saya itu mau belikan 10 ekor sapi, dia tidak mau. Berarti menunjukkan apa? Orang yang kena penyakit hasad ini lebih jelek daripada kata sampean tadi iblis. Ya. Subhanallah, fa innal hasad fima baina ahli ilmi asyaddu. Sesungguhnya sifat hasad yang dimiliki oleh orang-orang ahlul ilm itu lebih parah. Ini contohnya ketika kami belum dibuka pondok Isian, mana sekarang melihat pondok yang masya Allah luar biasa ya. Mulai dari dulu itu cuman sekitar 1,5 hektar kalau tidak salah, 5.000 awal-awal Nurul Haromen. Kemudian tidak ada tempat istirahat. Kami sama Abi Ihya kalau istirahat itu di atas musola itu di mihrab, itu ada tempat ke atas sambil nyunguk-nyunguk mobil lewat itu. Tidak tahu sekarang ini ruangan ini masih ada apa sudah almarhum, saya tidak tahu ini ya. Di atas mihrab ada jalan ke atas dan tangganya itu juga dari kayu itu. Ya maklum waktu itu sih pas-pasan, tidak kayak sekarang sudah masya Allah punya kurva abuya juga sekarang ini ya, luar biasa naiknya. Kalau sekarang pakai lift, kalau dulu ondo itu kok kayu ya. Itu kami biasa istirahat di atas itu. Loh, itu orang-orang yang hasad sudah mulai banyak bermunculan. Abu Ya Al-Maliki mengatakan, kalau kamu buka pondok dan di dekatmu ada orang yang buka pondok lagi, kul alhamdulillah, berarti saya diringankan oleh Allah. Dan inilah tanda-tanda di antara orang-orang yang besar. Nahnu ma'asyiral abdal, kami semua para wali-wali abdal, kami para wali abdal ini tidak menjadi wali abdal karena banyaknya sholat kami, bukan, karena banyaknya puasa kami, bukan, karena banyaknya ibadah-ibadah kami, bukan, tapi karena apa? Lisalamati sudurina, karena kalau orang Jawa mengatakan dodoni jembar ya, ini dodoni jembar lah. Bayai Hamid itu termasuk diantara wali abdal. Nanti Bayai Hamid ketika sowan kepada Abu Ya Al-Maliki,
Mbak Yai Hamid itu Pak, Ibu, ketika beliau sakit, saking sakitnya sampai pingsan, semaput. Apa kata Mbak Yai Hamid didampingi oleh paman mertua kami, Kiai Humaidi? Maka Mbak Yai Hamid itu mengatakan, pingsan, setelah bangun apa kata beliau? Lau qultu la sulibtu min diwanil abdal. Seandainya saya tadi merasakan sakit kemudian saya mengatakan Allah atau misalnya, maka saya dicoret dari jajaran wali abdal. Berarti waktu itu Mbak Yai Hamid makomnya sudah makom wali abdal. Nggih? Makanya pada waktu sakit sakit apapun beliau tidak berani sambat. Tahu sambat? Napa sambat niku? Oh nggih, asroh katanya. Ya, tidak berani sambat. Karena kalau sambat ngersolo dicoret dari wali abdal. Gak koyok kalau kali sampean. Kan sering kan kalau sakit ada adu ya. Makanya mulai biyen ya dicoret terus. Soalnya gak ketulis iku mungkin. Ya. Nah, ketika Mbak Yai Hamid sowan sama Abuya, ini yang cerita saya orang yang mendampingi beliau. Ketika sowan sama Abuya, maka kemudian di tengah-tengah ngajar beliau, Abuya berdiri dihormati, suruh duduk di sampingnya. Ulama-ulama di sekitarnya itu bingung. Iki ono wong Jawa kok dimuliakan sekali. Yai Hamid diminta datang ke rumah Abuya. Datang ke rumah, datanglah beliau. Pada waktu itu Kiai Hamid nuwun sewu bawa kue. Ya, terus Yai Hamid begitu masuk itu ngasih uang 100 real kepada Abuya. Pulang sama Abuya dikasih uang 500 real. Ya, Yai Hamid bingung. Ya terus pulang, mau pulang beliau. Dapat berapa hari sowan lagi sama Abuya. Begitu masuk Yai Hamid itu ngasih uang 500 real sambil bawa kue-kue. Tempat kuenya sama Abuya dikasih kitab, diberi kitab. Sementara begitu keluar Yai Hamid disangoni 1000 real. Ya. Maka kemudian Yai Hamid bingung. Dia bilang ihsan kepada Kiai Ihsan yang awal beliau, ayo sholat dulu di makom Ibrahim. Kenapa? Nopo oh Yai? Aku bingung ndelok Sayyidi. Tak kei 100 dibales 500, tak kei 500 dibales 1000. Sholat disik njaluk isyarah. Setelah sholat 2 rakaat Kiai Hamid senyum. Masya Allah. Nopo oh Yai? Pangkat kewalianku separuh nih Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini pengakuan dari Mbak Yai Hamid. Ya. Nah, makanya beliau Masya Allah kan ngajari kita apa? Wasi'us sodr, supaya kita ini dodone kudu jembar. Ya, dodone kudu jembar. Ini yang kita lihat, yang kita amati, sekaligus yang kami ikuti bersama-sama beliau ketika kami khidmah kepada beliau. Cuman akhir-akhir ini beliau sangat sibuk sekali. Kami juga harus banyak kegiatan yang kami selesaikan, maka kami juga jarang-jarang ketemu. Tapi saya bilang kepada beliau, tiap saya sujud saya sebut namanya antum. Kata beliau, yakin aku gak ragu-ragu. Pernah beliau telepon, San kon dendi di Malang, kon gak kangen anak aku katanya. Ya memang kami sejak dulu sering keruntang-keruntung, sampai pernah nuwun sewu Bapak Ibu, kami jam 12 malam jatuh dari sepeda motor nabrak pasir, itu pernah kami. Ya, pernah nabrak ya, karena lampunya kedip-kedip, kemudian beliau san ono pasir. Waduh, ngomong ngono cedek pisan. Ya ditabrak pisan malian. Ya. Itu jam 12 malam kami jatuh berdua dari atas sepeda motor. Itu pernah itu. Nggih, alhamdulillah. Dan ini apa yang kami dapatkan saat ini adalah merupakan hasil pengabdian kami kepada beliau, khidmah kami. Sehingga Abuya Ahmad hafidhahullah mengatakan, ada Ustadz Ihya hawari Abuya wa Hasan Bagus hawari Ustadz Ihya, kata beliau. Alhamdulillah, ini semua yang kami dapatkan adalah berkah daripada khidmah pada beliau. Seringkali beliau juga menyitir dawuhnya Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah, al-ilmu yudrok.
ilmu bisa didapat, wala tudrokul khidmah. Tapi kalau khidmah tidak semua orang dapat, ya, khusus orang-orang tertentu. Dan Habib Zain teman akrabnya Abuya, ya, pernah ketika Abuya ziarah Habib Zain, maka kemudian Habib Zain kan orangnya kurus, bin Smith Madinah, maka ketika Abuya ziarah kepada beliau, ya, Abuya mengatakan, ya Habib Zain, lemuku PN separuh katanya, soalnya aku kelemon aku. Kata Habib Zain, jangan lemu nih, apa ilmunya kayak no aku katanya, ya. Nah itu beliau mengatakan, ya, seandainya seseorang itu khidmah kepada ulama, apabila seorang itu khidmah kepada ulama, cinta ulama, mengabdi kepada ulama, jika dia bukan seorang ulama, maka pasti Allah akan melahirkan anaknya atau cucunya akan menjadi para ulama. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita semua mendapatkan ilmu-ilmu yang barokah, manfaat. Mengabdi kita kepada beliau Abina Ihya Ulumuddin, mudah-mudahan beliau terus diberikan sehat walafiat dan panjang umur, sehingga kita masih terus bisa berkhidmah kepada beliau sebagaimana beliau khidmah kepada Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki alaihi rahmatu warridwan. Begitu juga apa yang didawuhkan oleh Mbah Maimun, viral kan nggih? Viral kan? Apabila seorang itu khidmah kepada ulama, dan jika dia tidak bisa memanfaatkan barokatul khidmah, pasti akan dimanfaatkan oleh anak cucunya, ya. Ini yang kita ambil sejak 45 tahun yang lalu dari beliau, khidmah, 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 ya. Sampai saya itu masih ingat, beliau disuruh sama Abuya, diperintah Abuya untuk ke Nganjuk, ya, ke Nganjuk waktu itu, kemudian Kawi Ngawali, ya, naik bis. Begitu turun dari bis, rasanya aku koyok masuk angin, saya ingat itu. Terus golek seprit dikei Uya, ikut tombol nih masuk angin. Loh, saya punya ilmu itu sampai sekarang malah. Ini ilmu dari beliau ini, ya. Golek seprit dikei Uya, itu kita turun dari bis terminal masuk warung sebentar, Bu wonten seprit, wonten kali Uya Bu nggih, nyuwun uyahe. Oh nggih, iki tombol masuk angin sani. Loh, saya ngaji dari beliau itu bukan cuma ngaji kitab tok ini, ya, dan khidmah kepada beliau sampai caranya masuk angin, tomboy seprit karo Uya itu ya dari beliau. Subhanallah, ya. Maka nuwun sewu yang kami dapatkan di pesantren kami dengan jumlah santri yang tidak banyak, putra putri, ya, sekitar 1.500, dengan cabang yang kira-kira sekitar 50, dan sebetulnya akhir Syawal ini kami juga diundang di Kelantan. Bahasa orang Kelantan itu pecah tanah. Pecah tanah itu maksudnya peletakan batu pertama. Santri buka pesantren cabang yang ke-50 di Kelantan, yang ke-51 nanti di Thailand. Semuanya di hadapan guru mulia kita, tidak ada apa-apanya, karena itu semua adalah berkah daripada khidmah kepada beliau. Ya, ini semuanya adalah barokatul khidmah. Setiap malam Senin kami ngisi pengajian di Masjid Jamek dengan kajian kitab Mafahim. Alhamdulillah Bapak Ibu, kata beliau, ashabul barokah qalil, ashabul ilim kathir. Di Masjid Jamek sementara kalau yang ngisi profesor, doktor, kiai haji, bin kiai haji, itu kadang-kadang yang ngaji itu sekitar 50 sampai 100. Tapi ketika yang ngaji itu khodimnya Abi Ihya, itu yang ngaji alhamdulillah 1000 lebih yang ngaji. Dan ini semua bukan dari Hasanuddin. Apa Hasanuddin? Kau apa-apanya. Ketika mereka hadir, kadang-kadang di hati kami terusik sesuatu, maka kami kembalikan, ya Rob, ini semua adalah berkahnya guru-guru kami, ya Allah. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah 30 menit, sekarang amma ba'du. Ya. Tadi belum nggih? Belum, sekarang baru amma ba'du ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, entah berapa puluh tahun yang lalu kami pernah ikut hadir di Istihlal. Tempatnya di Batu,
Kalau santri lawas-lawas masih ingat itu, tempatnya di Batu, di tengah-tengah kota itu ada gedung. Gedung apa itu? Gedungnya waktu itu tidak begitu bagus. Di tengah-tengah kota persis di dekatnya alun-alun. Iya, sing lawas-lawas masih ingat itu. Abi Yahya pernah menerangkan bahwa tujuan daripada kita itu istihlal adalah demi untuk merekatkan mahabbah lillah wa fillah ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kami sampaikan ini adalah mengingat sekian puluh tahun yang lalu pada waktu istihlal di Batu. Saya lupa gedungnya, gedung Ganesha atau apa itu. Non Ganesha. Nah, nggih, tadi sing lawas-lawas, ini sing bapak-bapak, mbah-mbah ini masih inget ini berarti ya. Kalau sing muda-muda ndak inget ya. Di gedung itu beliau menyampaikan bahwa tujuan kita istihlal adalah niru napak tilasi orang-orang dahulu. Saya masih ingat beliau mengatakan, beliau dawuh bahwa orang dulu itu kalau halal bihalal atau istihlal itu mereka satu dengan yang lainnya itu sambil bawa kupat dan lepet lontong. Kata beliau, dawuhnya beliau, dan setiap Id itu mesti ada puasanya. Ini dawuhnya beliau, oke? Saya sambung lagi setelah sekian puluh tahun. Setiap Id itu ada puasanya. Idul Fitri ada Ramadan, Idul Adha ada 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Kata beliau, begitu juga Idul Kupat. Ya. Beliau dawuh, cuman masyarakat ini aneh, seneng melok riyoyone, gak pati seneng melok posoni katanya. Maka beliau bikin peraturan, tidak tahu peraturan, dan saya juga ikut aturan beliau bahwa santri begitu masuk ke pondok langsung puasa. Begitu santri datang hari Ahad kemarin, Senin sudah puasa 6 hari. Saya ikuti apa yang beliau praktekkan dan beliau dawuhkan, santri wajib poso setelah masuk pondok. Kenapa? Sebab lek diomai gak kira poso abot. Wong bapak iya abot gak poso. Apa maneh anake tambah abot. Loh, ini bahasa beliau ya. Dalam rangka apa? Untuk merajut ukhuwah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Silatur rahim. Di dalam kitabnya Abuya Kanzun Najah, kitab apa namanya? Kitab Kashful Ghammah, halaman 71. Abuya kok apal halaman nih? Soalnya mari ngerpek. Dan anak-anak hataman kitab Kashful Ghammah kemarin setelah bersamaan dengan apa namanya? Dengan kitab Manhaj Salaf. Ya. Nah, itu di situ diterangkan man sarrahu ayyub satalahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah, rawahul Bukhari wa Muslim an Anasin radhiyallahu anhu wa ardah. Barang siapa yang kepingin untuk ayyub satalahu rizqih, rizkinya diluaskan oleh Allah dan umurnya dipanjangkan oleh Allah. Kalau dapat dua ini enak, satu dari dua ndak enak. Umur panjang rezeki seret gak enak, rezeki lancar wonge lho kok mati loro ngono ae lho ya, itu juga ndak enak. Sing enak itu rezeki lancar, umur panjang. Allahumma ja'alna minhum. Kuncinya apa? Falyasil rahimah, hendaklah menyambung silatur rahim. Saya masih ingat ketika beliau haji, tak tahu yang berapa tahun yang lalu itu, saya ke rumah beliau, beliau mengatakan, si entenono dilungkas aku teko, ojo mulai lu katanya. Saya tunggu sebentar, beliau datang. Dari mana? Ini apa? Onok tonggo tas mulai haji, ada tetangga baru pulang haji. Terus lanjenengan sendiri kan juga pulang haji. Iya, cek nih Kak Reni tak parani di situ-situ abi aku. Subhanallah, ya. Subhanallah. Makanya beliau masuk dalam dawah rezeki lancar, umur panjang. Saya punya jamaah pengajian, Bapak Ibu. Terakhir yang saya temui itu namanya Mbahlan, Haji Imam Ruslan. Jadi kalau panjenengan itu dari tol Pakis keluar kanan, belok kanan, itu ada masjid di situ tempatnya. Mbahlan ini Bapak Ibu, Masya Allah, umurnya 122 tahun baru meninggal. Di usia 121 tahun
itu ngaji tidak pernah absen, walaupun hujan-hujan tidak absen. Di samping itu usia yang 121 tahun itu nuwun sewu nggih, itu lek ngaji gak tahu senden. Sing senden gak usah maju, iki cerita iki. Cerita ya. Ya. Subhanallah, saya tanya, Mbah, pinten umure Mbah? 121 yai. Mbah, dahar niki bagi pecel mboten yai, pedes katanya. Mbah, kopi Mbah mboten yai. Mbah, niki ya Mbah, teh mboten tuya petak mawon. Kula niku yai umur 25, prei rokok, prei kopi, prei legi, prei pedes. Umur pinten Mbah? 25. Saya jawab, Pak, tiang sak mangke Mbah umur 25 prei kabeh Mbah. Iya. Napa kok prei kabeh? Nggih wassalam niku wau nggih. Saya tanya, Pak, kuncine napa Mbah? Resepe napa saged umur sampai 121? Ya, kita doakan abihya walaupun tidak 121, 130, 140 gitu aja ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Subhanallah, kuncine napa, Mbah? Kula niku saben-saben jam kali dalu Yai. Kali Yai Hamid kula kengken siram. Siram, Pak. Ya. Terus kula berangkatan masjid. Jam pinten jam kali. Mungkin wangsul dugi masjid waktu duha. Terus berangkat jam kali wangsul duha dari masjid. Saya tanya, Mbak, pantarane jenengan tasik wonten Mbah? Oh, mboten wonten, ngandhap kula tepi mun kata sing pejah. Saya jawab, Pak, pantes Mbah. Lho napa kok pantes Yai? Lah sampean jam 2 budal nang masjid, terus malaikat Israil goleki gak ketemu. Ya. Lah Mbah Lan kan sudah ke masjid, Pak, nang omahe gak ketemu. Apa Mbah Lan wis budal? Sing gak budal-budal nang masjid iki ditelpoi karo malaikat iki. Subhanallah. Ya. Beliau juga ahli silaturahim. Ini yang saya katakan Abina ini waktu beliau haji, tonggo-tonggoi haji dipuarani kabeh. Lho padahal awake dhewe lho tas haji. Sampai saya menunggunya harus agak lama. Tapi ya gak apa jenenge khodim ngene agak lama nggih masalah nggih. Sudah. Ini silaturahim. Ada beberapa ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan umurnya dipanjangkan itu apakah umurnya memang betul-betul panjang atau tetap tapi barokah? Yeah. Ada sebagian yang mengatakan enggak, umurnya tetap cuman barokah. Ada lagi yang mengatakan enggak, umurnya ya panjang. Seperti yang ditulis oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Ifadatul Khabari binassih fi ziyadatil umri wa naqsih. Ifadatul Khabari binassih, menfaedahkan hadis sesuai dengan nas. Fi ziyadatil umri wa naqsih, tentang tambahnya atau kurangnya umur seseorang. Ya. Di situ kesimpulannya bahwa Imam Suyuti lebih cenderung, dan ulama-ulama yang mengomentari kitab itu lebih cenderung bahwa orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah memang benar-benar panjang, ditambah sampai ada sebagian ulama memberikan contoh ketika suatu hari ada seorang tamu bertamu ke rumahnya Nabi Daud. Tamu ini duduk, kemudian datang tamu yang kedua. Tamu yang kedua ini kok ngeliat terus sama tamu yang pertama, ditelok isor dhuwur, isor dhuwur, isor dhuwur. Tamu yang pertama ndak enak, akhirnya pamitan, Nabi Daud saya mau pulang, monggo pulang. Ya, ternyata tamu yang kedua itu adalah malaikat Israil. Malaikat Israil, sampean kok ngelihat terus dengan tamu saya tadi? Iya Nabi Daud. Ya, karena 20 hari ke depan saya diperintah untuk mengambil nyawanya orang ini. Bukan berarti ditelok isor dhuwur, kok salah sasaran utawa salah tangkap. Kan sering-seringnya begitu ya. Berita-berita terakhir ini kalau patroli salah tangkap, salah sasaran, ente-enteani minta maaf. Ya. Wis kan wis. Ya. Subhanallah, setelah 20 hari Nabi Daud ketemu lagi dengan orang ini. Di hati ini, duh, lah kok si urip. Tapi di hati Pak ya, gak diomong nolak bingung ya. Lu kok si urip? Enggak. Ya.
kok si urip. Sudah begitu selesai ketemu pulang, malaikat Israel diundang lagi untuk ketemu dengan Nabi Daud. Ya karena yang ngundang itu Nabi Daud, ya datang. Nggih, lek kula kali sampean wis gak usah ngundang wis. Yakin teko-teko dewi nang sampean. Ya. Ditanya, "Wahai malaikat Israel, kemarin 20 hari yang lalu engkau katakan tamuku itu akan meninggal dunia. Ya terus kok tadi kemarin saya masih ketemu sama dia, sehat seger wae." Beliau jawab, "Iya, memang saya diperintah untuk mengambil nyawa tamumu itu 20 hari kemudian setelah kita ketemu di sini. Tapi setelah dia keluar dari rumah, dia langsung silaturahim, dulur-dulure, family, tonggo-tonggo, orang-orang sama disambangi. Akhirnya Allah berfirman, tunda kematiannya sampai 20 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua panjang umur dan barokah umur. Walaupun tidak ditambah 20 tahun, 50 tahun juga nggak apa-apa. Amin ya robbal. Sing gak muni amin, muga-muga tambah setahun ae. Subhanallah. Nggih, lho inilah keberkahan ketika kita itu silaturahim. Kata beliau, ya, dawuhnya Abi Ihya, di setiap multaqo saya ikuti, dan yang diingatkan oleh beliau ketika kita itu multaqo ketemu, hendaklah kita niatkan, tanamkan dalam hati kita adalah liqaul ahbab wa liqaul albab. Ini yang sering kita dengar, liqaul ahbab, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Imam Muhammad Ibnul Munkadir mengatakan, ma baqiya min ladzatid dunya illa salasah. Tidak tersisa dari nikmatnya hidup di dunia ini kecuali tinggal 3 saja. Yang pertama apa? Salatul jamaah, salat berjamaah. Yang kedua, qiyamul lail, qiyamul lail. Yang ketiga, liqaul ahbab. Wallahi, demi Allah, laula salatul jamaah wa qiyamul lail wa liqaul ahbab ma ahbabtul baqa'a fid dunya. Kalau bukan karena salat jamaah, kalau bukan karena qiyamul lail, dan kalau bukan karena ketemu dengan saudara-saudara yang kita cintai ini, kami tidak kepingin untuk berlama-lamaan hidup di dunia. Ya, salatul jamaah, qiyamul lail. Maka Pondok Nurul Haromen kami tiru di dalam kewajiban kepada santri untuk qiyamul lail, ya, qiyamul lail. Bahkan juga ngawali ketika awal-awal beliau buka pesantren Nurul Haromen itu mengadakan acara iktikaf di 10 malam yang terakhir, dan itu berlanjut sampai sekarang. Kami juga niru apa yang beliau lakukan, ya, iktikaf santri-santri. Nuwun sewu Pak, di pesantren kami kalau sholat tarawihnya itu kita buat 1,5 juz, ya, 1,5 juz. Saya sowan Kiai Ubed Pondok Jamaah Tabligh ini, saya tanya, "Yi, tembriki lek sholat ndamel pinten juz? Jenengan mados sing pinten juz?" katanya. "Napa wonten sing sedalu niku hatam 30 juz. Lek golek sing juz 30 gak nemu. Sing ono niku 30 juz." Kami usaha niru 1,5 juz. Santri yang baru telepon orang tuanya, "Bah, tolong saya dijemput, bah." "Arah apa jong?" katanya. Kita masuk tuh kok gini telok lemak nih ya, asal iruban nih. "Arah apa jong?" "Sholatnya 1,5 juz, bah." Ya, katanya abahnya yo pinter lek ngkei pengarahan jalan keluar. "Sholat to ndek buri dewi." Ya, kata anaknya, "Loh, iki ustad sembahyangnya ndek paling buri dewi, bah." "Kai soba," katanya. "Ya wis syukurono ae." Waktu qiyamul lail kami niru apa yang diarahkan oleh beliau. Maaf sekali lagi, yang saya sampaikan ini yang saya dengar, yang saya lihat, dan yang beliau berikan arahan kepada kami. Ya, cuman bahasanya dikemas panas-panas jadi gak terlalu tegang, itu aja ya.
Ada santri yang ketika qiyamul lail kemarin kecil sholat di depan saya, Pak. Ya, sholat di depan saya. Pas dibangunkan jam 12, jam 1 mulai qiyamul lail. Rakaat pertama sujud. Ya, baru sujud yang pertama, gak tangi-tangi. Ya. Ini imamnya naik ruku, sujud lagi sampai sujud yang terakhir, kemudian duduk untuk tahiyat terakhir, dia ikut duduk. Imamnya salam, dia juga salam. Ya kok gak duwe dosa ngono ya. Tadi sembahyang sak rakaat sujudnya ping sepisan. Ya, subhanallah. Nggih. Sering kita dengar nasihat beliau. Lezatnya orang sholat malam, qiyamul lail. Sering kita dengar beliau memberi nasihat pentingnya qiyamul lail. Wallahi, demi Allah, law anna ahlal jannah wa ma hum alaihi minan na'im mithlu ma nahnu fi lakanu fi 'aishin thayyib. Seandainya orang yang di dalam surga itu merasakan nikmatnya surga sama dengan nikmatnya kita melakukan qiyamul lail, berarti di surga itu memang betul-betul nikmat. Berarti perbandingan nikmat surga itu dibandingkan tidak bisa dikalahkan kecuali dengan nikmatnya qiyamul lail. Wallahi, kata mereka, wallahi mundu arba'ina sanatan, sejak 40 tahun, ma ghammani illa tulu'ul fajr, saya tidak pernah sedih kecuali ketika datangnya waktu fajar, waktu subuh. Jadi bapak-bapak ya, keterangan beliau dulu, orang-orang dulu itu kalau sudah datang waktu subuh, Allahu Akbar, sedih sekali. Aduh, subuh. Soalnya memutuskan hubungan munajat antara mereka dengan Gusti Allah. Sama kan dengan kita, Bapak Ibu nggih? Nek krungu adzan subuh kan susah kan? Allahu Akbar, aduh subuh kan, dengan gitu kan ya, sama ya, sama susahnya. Cuman yang ini susah karena mutus hubungan dengan Allah, kalau kita susah karena mau loh tangi malahan ya. Liqaul ahbab, ini yang ketiga. Yang pertama tadi sholatul jamaah, kemudian qiyamul lail, kemudian yang ketiga liqaul ahbab, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai ya, yang kita cintai. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, 1 jam kurang 5 menit. Nggih. Saya tambah 5 menit nggih. Mboten napa-napa nggih. Sing napa-napa sampean wangsul mawon. Ini pernah ketika ada seorang tamu ke rumah kami. Beliau dulu sering hadir ke tempatnya Abuya Al-Maliki, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus. Kakaknya Habib Soleh belum lama meninggal dunia. Ketika beliau duduk ke rumah kami bersama beberapa tamu-tamu yang lain, maka kemudian beliau mengatakan, coba tangan dipegang erat-erat bersama-sama, kata beliau. Kemudian saya pernah melakukan ini bersama Al-Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad ya. Habib Ahmad Masyhur, panjenengan tahu fotonya Abuya, di samping Abuya yang dipegang itu ada Habib Ali Al-Atos, putra dari ibadah Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos, terus ada Habib Abdul Qadir, terus ada Habib Ahmad Masyhur. Nggih, ada itu ya. Kan ada kan fotonya itu yang berapa orang itu masih kuat-kuatnya, masih sehat-sehatnya beliau semua masih lengkap. Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad waktu itu, ini orang luar biasa Bapak Ibu. Tidak kurang dari 70.000 orang masuk Islam di Afrika itu lewat beliau. Nggih, Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad. Menggok sedikit ya. Ketika Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad dakwah di Afrika,
Ini bukan yang poinnya apa yang kami sampaikan, bukan. Ini menggoknya ini. Ketika Habib Ahmad Masyhur bin Al-Haddad dakwah di Afrika, ada 5 orang yang belajar di Jamiatul Islam Madinah, Jamiah Islamiyah. Otomatis setelah lulus dia berubah menjadi paham Wahabi. Ya, orang tuanya dikafirkan karena suka zikir, maulid dan sebagainya, dikafirkan. Susah ini orang tuanya. Karena orang tuanya susah, akhirnya lapor kepada Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad. Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad ini saya dengar cerita dari beliau dan dari Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Ketika itu mengatakan, ya Habib, anak saya sekarang sudah berubah total. Kita dikafir-kafirkan macam-macam, ya sudah kena pengaruh bahasa mereka. Terus tolong selamatkan mereka. 5 anak ini dipanggil oleh Habib Ahmad Masyhur. Maka kemudian sama Habib Ahmad Masyhur suruh megang tangannya. Pegang tanganku, semuanya pegang. Terus pejamkan mata kalian. Setelah dipejamkan, Habib Ahmad Masyhur berdoa, sekarang buka mata kalian. Ternyata dari Afrika sudah pindah berada di tengah-tengah Masjid Nabawi. Faham nggih? Di tengah-tengah Masjid Nabawi. Habib Ahmad Masyhur mengatakan, kalian temui teman-teman kalian dulu waktu kuliah. Setelah 3 hari, tolong saya sewakan hotel di dekat masjid. Nanti setelah 3 hari jam ini persis kalian kumpul di sini. Setelah 3 hari mereka ketemu teman-temannya dan kumpul kembali, disuruh pegang tangannya Habib Ahmad Masyhur. Maka kemudian Habib Ahmad Masyhur mengatakan, pejam mata kalian. Setelah agak lama buka mata kalian, sudah kembali di Afrika. Katanya mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus ini mengatakan, hadhihi haqiqatul Islam, bukan yang saya pelajari di perguruan tinggi itu, ya iki asli ini Islam itu, ya koyok ngene katanya. Nah, Habib Muhammad ini ketika duduk bersama Habib Ahmad Masyhur, maka kemudian beliau mengatakan, an-naji minna yaumal qiyamah ya'khudu biyadi sahibihi au biyadi akhihi. Orang yang selamat dari kita besok di hari kiamat, kalau ada satu saja selamat, maka hendaklah menyelamatkan saudaranya yang lain. Dan ini pernah dilakukan viral nggih sama Abuya, ketika Abuya rahimahullah rahmatal abror itu berkunjung ke Suriah kalau nggak salah, dan pada waktu itu ada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dan para ulama-ulama yang lain ngumpul karena kedatangan Abuya Al-Maliki rahimahullah. Maka kemudian sebelum mereka itu asyak, makan malam, maka satu di antara mereka mengatakan, ya Sayyid, wahai Abuya Sayyid, tolong kita semuanya ini berjanji kalau ada yang selamat di antara kita besok di hari kiamat, hendaklah menyelamatkan saudaranya yang lain. Abuya waktu itu keras sekali mengatakan insya Allah, kata Abuya. Itu viral itu, ya, viral itu. Nah, ketika datang ke rumah kami Syekh Mar'i Ar-Rasyid dan beberapa rombongan, maka kemudian kami diajak ziarah ke Habaib di Malang, juga lakukan seperti itu. Yang terakhir adalah ketika kami kedatangan tamu Al-Habib Muhammad bin Ali Munsib Al-Habib Ali Ibnul Munsib dari Siwun, yang sekarang megang Rubatul Ilmi Syarif di Siwun, cicit daripada Imam Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid. Kami undang beliau untuk memberikan tausiah di Masjid Agung Jamek, yang kebetulan waktu itu jadwal kami ngaji malam Senin. Alhamdulillah yang hadir sampai keluar penuh sekali. Kemudian beliau mengatakan, an-naji minna ya'khudhu biyadi akhihi yaumal qiyamah. Siapapun yang selamat dari kita yang hadir waktu itu, Bapak Ibu, masjid itu penuh rapat duduknya sampai keluar sampai teras bawah. Beliau menyampaikan, orang yang selamat di antara kita maka hendaklah mengambil tangan daripada saudaranya yang lain untuk bersama-sama supaya diselamatkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istihlal saat ini kalau mungkin sebelumnya belum pernah, kalau sudah ya kita tambahkan lagi, kita perkuat. Mudah-mudahan
Abi Ihya besok di hari kiamat akan gandeng kita semuanya. Di hari kiamat, an-naji minna ya'khudhu biyadi akhihi, yang selamat tentunya guru mulia kita. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat akan gandeng kita semuanya di hari kiamat, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. 1 jam kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah, guru mulia kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan terus akan istiqomah membimbing kita semuanya. Mudah-mudahan keberkahannya sampai kepada kita juga kepada anak-anak kita. Kemudian beliau tetap diberikan sehat walafiat dan istiqomah. Yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatad dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Husnul khatimah setelah diberikan panjang umur, husnul khatimah setelah diberikan sehat walafiat, husnul khatimah setelah diberikan putra-putri yang soleh solihah, husnul khatimah setelah diberikan hajat-hajat kita kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah setelah diberikan rizki yang luas, rizki yang barokah, rizki yang mengantarkan kita mendapatkan nikmat di dunia sebelum bahagia di akhirat, husnul khatimah setelah dijauhkan dari bala musibah sekecil apapun, husnul khatimah puncaknya. Mudah-mudahan kita akan bersama-sama dengan guru mulia kita setelah kita diberikan panjang umur nanti di surga Allah bersama-sama dengan guru-guru kita yang lain abuya, dan juga utamanya kepada dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.